Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang ada di rumah bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini adalah ibadah perdana anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalaya yang 1 di tahun yang baru. Nah, adik-adik, Encik harap adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, adik-adik pasti tahu tuh kenapa Kang torang pe ibadah masih dalam bentuk online. Di sini ada Engku Oi. Engku Oi boleh jelaskan pada adik-adik supaya adik-adik boleh paham dan lebih mengerti. Iya, terima kasih Ci Elis. Nah, jadi adik-adik, ibadah kita masih seperti ini karena kita masih menghadapi virus corona. Apalagi adik-adik yang masih kecil, tidak diperkenankan untuk datang ke gereja, untuk keluar rumah. Toh, orang masih harus jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan. Nah, karena itu kita masih beribadah lewat online. Demikian Ci Elis. Ya, adik-adik yang manis, sekalipun adik-adik ada di rumah, tapi torang harus tetap semangat dan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Mari torang menyanyi bersama-sama pujian Yesus di dalam rumahku. Nah, adik-adik dan ence-ence yang ada di rumah, pakai gerakan ya. Bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Anak Gemim Kalvari Malalaya yang 1. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita pakai bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Masih tetap memuji Tuhan adik-adik, kita angkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik, kita masih memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Kita angkat pujian happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Encik Ria, adik-adik sobat suar sadiki, berarti
semangat sekali ada menyanyi. Satu kali lagi kita angkat pujian adik-adik yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Cici ada di belakang masih semangat toh? Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setianya tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, demi firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saat ini kita akan buka ibadah kita dengan doa. Dan doa akan dituntun oleh Engku Penatua Roy Kemandolang. Kepada Engku disilakan. Ya, adik-adik, sebelum itu kita menyanyi bersama-sama lagu Mari Masuk. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita angkat pujian ini dengan sikap berdoa. Sekali lagi adik-adik angkat pujian ini. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus datang. Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih saat ini Tuhan, kami boleh beribadah lagi kepadamu. Kami berdoa bersama Tuhan Yesus memberkati ibadah ini. Dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dan di dalamnya Tuhan kami boleh diberikan kekuatan untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kami buka ibadah sekolah minggu kami di awal tahun ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang sudah tahu membaca, silakan persiapkan Alkitabnya masing-masing. Dan bagi yang belum tahu membaca, nanti orang tua bantu bacakan. Mohon bantuan mama dan papa atau oma dan opa yang ada di rumah untuk boleh mendampingi anak-anak di dalam beribadah. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh
Enci Ati. Namun sebelumnya kita angkat pujian dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang di rumah, sudah sedia Alkitab? Kita akan buka di dalam Lukas 5 dan kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang diberi perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Nah, adik-adik yang manis, tadi kita sudah membaca Alkitab. Sekarang
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Meike Selanokawat MTH. Adik-adik dengar baik-baik nih itu cerita dari Ibu Pendeta. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pelayanan pujian dari anak-anak sekolah minggu kolom 10. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Oh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, kita semua masih dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita boleh ada di tahun yang baru, tahun 2021. Nah adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita Alkitab dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah dari cerita firman Tuhan saat ini kita belajar bersama bahwa Simon Petrus dan teman-temannya adalah orang-orang yang mau taat kepada perintah Tuhan. Nah mereka sangat takjub, tapi juga mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka tidak layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus karena keberdosaannya. Tetapi adik-adik luar biasa, Tuhan Yesus mau menerima mereka, bahkan menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Artinya bahwa Tuhan Yesus juga tidak mau melayani hanya seorang diri. Tuhan Yesus mau ada teman yang melayani bersama dia. Nah itulah Simon Petrus dan teman-teman yang lain dipakai Tuhan Yesus menjadi teman sekerja dalam melakukan pelayanan. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa kalian juga mau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi teman-teman sekerja dari Tuhan Yesus? Mau dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus, berarti sikap hidup kita tentunya seperti Simon Petrus dan teman-teman, yakni mau taat, mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan dan setia melakukan kehendaknya. Nah adik-adik, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita menjadi teman sekerja Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus bukan karena latar belakang kita,
Bukan karena siapa diri kita, tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi kita. Nah adik-adik, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang mau menjadi teman sekerja melayani bersama-sama, maka marilah kita menjadi adik-adik yang taat. Misalnya kita mulai taat untuk berdoa, kita mulai taat untuk belajar firman Tuhan di tahun yang baru ini. Kita taat melakukan perintah Tuhan melalui melakukan apa yang orang tua perintahkan untuk kita kerjakan. Nah, itu contoh-contoh ketaatan yang dapat kita lakukan di tahun yang baru ini. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan ini selalu kita ingat dan boleh menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Nah, adik-adik yang manis, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah dari Ibu Pendeta. Sebentar, Enci Elis mau bertanya lewat kuis kepada adik-adik ya sesudah ibadah ini. Jadi harus standby di muka TV. Dengarkan pertanyaan dan silakan jawab. Nanti cluenya sebentar ya adik-adik. Dan sekarang kita akan saksikan pelayanan pujian dari anak sekolah minggu kolom 9, yaitu adik Caitlin Lasut. Bapa
Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Apa yang sudah dititipkan oleh orang tua, mohon dipersiapkan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat pujian, Berilah yang baik. Musik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Kami guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 kolom 12 menyampaikan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Meika Selanokawat MTH bagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang. Selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Meika. Selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Meika. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Meika, selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama guru-guru sekolah minggu kolom 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Selanokawat MTOL yang telah membantu kami dalam pelayanan, lebih khusus di kolom 2, lebih khusus lagi di anak-anak sekolah minggu kolom 2. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan, kiranya Ibu bersama keluarga dimampukan untuk melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Meika. Selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Meika. Selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 kolom 9 menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Meika Selanokawat yang boleh melayani anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Selamat melayani di tempat yang baru di Jemaat Gemim Sola Gratia Kairagi 2 wilayah Manado Timur 3. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Meika. Selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Meika. Selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 kolom 4 menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Meika Selanokawat MTH atas pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari dan selamat melayani di tempat yang baru di Jemaat Gemim Sola Gratia Kairagi 2 wilayah Manado Timur 3. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Meika. Selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima
Ibu Pendeta Mika selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Meika Selano Kawet MTH telah melayani kami Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Selamat menjalankan tugas pelayanan di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Pendeta Meika, selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Meika, selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kalvari Malalayang menyampaikan terima kasih buat pelayanan dari Ibu Pendeta Meika Selano Kawet Master Teologi di Jemaat Gemim Kalvari Malalayang, dan selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat dan doa akan disampaikan kembali oleh Pendeta Meika Selano Kawet MTH. Sebelumnya kita angkat pujian Ajarku Sembahyang. Di dalam adik-adik sikap doa yang baik, kita angkat pujian ini bersama-sama. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Sungguh pun kami sadar bahwa kami ini orang-orang yang berdosa. Namun Engkau mau menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, maka mampukanlah kami untuk mengasihi orang lain. Seperti kami mengasihi diri kami, seperti juga kami mengasihi Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Tuhan menyertai, menjaga, dan menuntun kehidupan guru-guru sekolah minggu. Juga orang tua kami, mama, papa, oma, opa, kakak, adik kami. Lindungilah kami di masa-masa menghadapi wabah COVID-19 ini Bapa, supaya kami semua dapat melewatinya. Tetap diberikan semangat dan kekuatan untuk melanjutkan aktivitas hidup sambil kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, mampukanlah juga kami sekalian untuk tetap setia, beribadah, tetap setia, bersekutu, membaca firman, bahkan berdoa. Sungguh pun kami masih kanak-kanak ya Tuhan, tetapi kami selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Kalvari. Tuhan memberkati Penatua, bahkan seluruh komisi pelayanan anak yang ada, baik di Jemaat Gemim Kalvari, di wilayah Manado Malalayang,
bahkan di tingkat Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak kami juga memohon kiranya Tuhan melalukan wabah COVID-19 dari muka bumi ini, supaya kami boleh dapat berjumpa lagi satu dengan yang lain secara fisik. Terima kasih banyak Tuhan, kalau kami boleh memberikan persembahan, itu semua karena Tuhan memberkati tugas dan pekerjaan orang tua kami. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan boleh menjadi kesaksian lewat pelayanan gereja Tuhan. Sambil juga kami memohon Tuhan meneguhkan iman mereka yang sementara sakit, mungkin juga ada teman-teman kami yang sakit. Tuhan memberkati dan menguduskan sukacita mereka yang sementara bersyukur karena hari ulang tahun, mungkin juga teman-teman kami atau guru-guru kami yang merayakannya. Terima kasih banyak Tuhan, lindungilah pemerintah bangsa dan negara kami. Mampukanlah mereka untuk mengayomi kami sebagai masyarakat. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah mengajar gereja untuk berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang manis yang ada di rumah, ibadah kita sudah mau selesai. Enci-enci dan engku berharap adik-adik tetap semangat, tetap sehat, dan selalu menjalani protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tinggal di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Sekali lagi, masih dengan semangat ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi kan Enci Eliso bilang, Enci akan memberikan pertanyaan atau kuis kepada adik-adik. Jadi yang dengar baik-baik itu cerita firman Tuhan dari pendeta pasti bisa dapat jawab. Oke, pertanyaan pertama, khusus untuk adik-adik atau anak-anak kelas kecil. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama khusus untuk anak-anak kelas kecil. Terdapat di manakah cerita firman Tuhan kita pada hari ini? Jadi sekali lagi, terdapat di kitab manakah cerita firman Tuhan kita pada hari ini? Oke,
Itu satu ya pertanyaan untuk anak-anak kecil. Yang kedua masih untuk anak-anak kecil lagi. Sebutkan atau apakah judul atau perikop dari pembacaan Alkitab tadi? Khusus untuk anak-anak kecil. Jadi judul atau perikop pembacaan firman Tuhan tadi apa? Silakan jawab. Selanjutnya, pertanyaan untuk kelas tengah. Siapakah nama murid Yesus yang berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Siapakah dia? Oke, sekarang yang ketiga, pertanyaan khusus anak-anak kelas besar. Apa pesan dari Ibu Pendeta di akhir cerita firman Tuhan tadi? Nah, sekali lagi ya, apa pesan dari Ibu Pendeta Meike di akhir cerita tadi? Kalau adik-adik ada dengar baik-baik, ada konsentrasi, ada fokus, pasti mau dapat ingat. Dia petunjuk, encik kasih joe, ini untuk kelas besar, dia petunjuk adalah treng-treng. Nah, ini so penasaran nih adik-adik. Dia petunjuk pesan Ibu Pendeta yang sudah dilakukan oleh Simon Petrus. Oke, apa itu for adik-adik? Silakan jawab, dan untuk jawabannya Enci Elis tunggu saat ini juga langsung direkam dalam bentuk video dan dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini. Oke, dikirimkan ke nomor WA Enci Elis yang ada di bawah ini ya. Ditunggu. Jadi bagi adik-adik yang sudah bisa menjawab, dan paling cepat mengirimkan WA, dia yang akan mendapatkan hadiah kuis dari Enci Elis. Ditunggu ya. Shalom.